He's ours. Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Talk to Me. Film ini dirilis pada tahun 2023. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending nonton review film. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Cole sedang mencari-cari adiknya yang bernama Duckett di sebuah acara pesta bujang. Cole pun akan membawanya pulang karena ia sangat peduli terhadap adiknya itu. Tiba-tiba saja Duckett menancapkan sebilah pisau di dada Cole, lalu ia pun bunuh diri sehingga membuat suasana pesta menjadi mencekam. Sementara seorang yang bernama Mia sedang bersedih atas kematian ibunya 2 tahun yang lalu. Bibinya mencoba untuk menghibur dirinya, menanyakan apa yang dilakukan jika sudah lulus sekolah nanti. I thought you hated him. Mia mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Riley untuk menjemput dirinya sehabis pulang sekolah. Di dalam perjalanan mereka pun berdua bernyanyi sambil teriak-teriak. Tiba-tiba saja Mia memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu keluar untuk mengecek ada seekor kanguru yang sedang terkapar di tengah jalan. Riley menyarankan agar Mia melindasnya saja dengan mobil agar kanguru itu tidak kesakitan lagi. Namun Mia merasa tidak tega, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, Riley sangat marah kepada kakaknya yaitu Jet karena sampai lupa menjemputnya. Mia pun menceritakan bertemu dengan kanguru yang sedang sekarat di tengah jalan kepada Jet, tetapi tidak ada tanggapan apapun dari Jet yang sedang asik chatting dengan kekasihnya. Di dalam sebuah grup chatting terlihat teman-temannya sedang bermain pemanggilan ruh gentayangan. You're doing it again tonight? No. Look to see if it's real. Mia pun mengajak Jet untuk pergi ke sana malam itu, tetapi Jet meminta Daniel untuk ikut juga. Jet berpamitan kepada ibunya untuk keluar rumah, namun ibunya sudah mengetahui ia akan bertemu dengan Daniel kekasihnya. Ibunya berpesan jangan melakukan hal yang tidak-tidak sementara angin bertiup kencang di luar rumah. Kemudian mereka bertiga pun pergi ke acara tempat dilakukannya permainan memanggil ruh gentayangan yang merasuk ke dalam raga seseorang. Sesampainya mereka bertiga di tempat pesta, terlihat teman-temannya mengejek Jet yang membawa adiknya. Mia pun juga dicuekin walaupun ia sudah mencoba untuk mendekati mereka. Tak lama kemudian datang Daniel di acara pesta tersebut. Namun seorang teman Jet yang bernama Hailey tidak menyukai kedatangan Daniel di malam itu, karena menurutnya mengganggu suasana saja. Mereka pun akan melakukan permainan yang sedang viral, yaitu memanggil ruh gentayangan dengan menggunakan sebuah tangan buatan. Caranya adalah seseorang yang tubuhnya ingin dimasuki ruh cukup bersalaman saja dengan tangan buatan tersebut lalu berkata talk to me. Mia memberanikan diri menjadi orang pertama yang melakukan hal itu. Waktu yang ditentukan adalah 90 detik saja. Hal tersebut membuatnya sangat ketakutan, namun teman-temannya hanya meledek. Lalu Mia melanjutkan permainan tersebut. Sesosok ruh gentayangan masuk ke dalam dirinya setelah mengizinkannya untuk masuk. Tiba-tiba saja pintu di belakangnya terbuka sendiri lalu menuju ke arah Riley. Sambil berkata mereka semua menyukainya dan kini sudah berada di belakang Riley. Waktu yang telah ditentukan 90 detik telah berakhir. Mia belum juga tersadar sehingga membuat teman-temannya khawatir lalu mencabut tangan buatan dari genggamannya. Setelah permainan itu membuat Riley menjadi takut untuk tidur sendiri, sehingga ia pergi ke kamar Jet untuk menumpang tidur, namun ditolaknya karena bukan bocil lagi. Lalu ia pun pergi ke kamar di mana Mia berada. Mia bercerita setelah melakukan permainan itu ia sering mengalami mimpi buruk yang sama. Kemudian Riley menanyakan bagaimana ibu Mia bisa meninggal. Dari dulu ibunya sering minum obat tidur. Secara tidak sengaja ayahnya juga tertidur di sofa. Pagi harinya pintu kamar tidak bisa dibuka, ibunya sudah kaku dan terdapat bekas cakaran di pintu. And there are scratches on the door and blood under her nail. Keesokan harinya Jet meminta Hailey agar melakukan permainan di rumahnya pada malam hari, karena Daniel penasaran akan menjadi peserta permainan itu. Ibu Jet menanyakan kepadanya apakah ia akan mengadakan pesta dan mereka kompak bahwa tidak ada pesta di sana, hanya kumpul-kumpul saja. Waktu yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Hailey pun datang bersama Josh membawa tangan yang katanya asli lalu diawetkan dengan balsam. Secara bergantian satu persatu memegang tangan palsu yang disinyalir dapat memanggil ruh gentayangan yang dapat masuk ke dalam raga jika mengizinkannya. Kemudian Daniel mencoba permainan itu karena penasaran. Tiba-tiba saja mukanya berubah menjadi sedikit menyeramkan.
Ia juga nafsu melihat siapa saja sampai-sampai harus bercipokan dengan anjing milik Jet. Karena hari sudah malam dan mereka pun juga semua sudah kelelahan mau menghentikan permainan. Namun Riley malah mau mencoba apa yang dirasakan saat memegang tangan tersebut. Jet melarangnya karena usianya masih sangat muda, belum cukup umur untuk melakukan permainan itu. Mia pun merayu Jet agar memperbolehkannya melakukan dalam 60 detik saja. Mengapa Riley begitu ngotot ingin melakukannya? Yeah, just get over it. Padahal ia adalah seorang penakut, juga dikhawatirkan akan seperti sebelumnya yang tidak berani tidur sendirian. Akhirnya Riley pun melakukan permainan itu setelah berdebat cukup alot dengan Jet. Waktu yang ditentukan hanya 50 detik saja. Terlihat wajah Riley yang mulai berubah lalu berbicara sendiri. Ternyata Ru gentayangan yang merasuki raga Riley adalah ibu dari Mia. Padahal waktunya telah lewat dari 50 detik, Mia tidak ingin menghentikannya. Tiba-tiba saja Riley menjedotkan kepalanya di meja, darah segar pun mengalir membasahi mukanya. Untung saja Jet menahan kepala Riley dengan tangannya. Teman yang lainnya membantu Jet menyelamatkan Riley dengan segera membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Melihat kejadian tersebut membuat Mia shock, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena ia yang mengizinkan Riley untuk melakukan permainan tersebut dan juga menahannya padahal waktunya telah lebih dari 50 detik. Polisi pun segera datang menginterogasi dari mereka satu persatu. Setelahnya Mia pun pulang ke rumah lalu ditanyai mengenai musibah yang menimpa Riley. Apa yang mereka perbuat dan lakukan sehingga Riley membentur-benturkan wajahnya ke pinggir meja. Mia bersama Daniel berniat untuk melihat keadaan Riley di rumah sakit. Ibu Riley sangat marah kepadanya, menuduh Mia memberikan sesuatu kepada Riley lalu menyuruhnya pergi dari sana. Tiba-tiba saja Mia dipanggil oleh Ru gentayangan yang menyerupai ibunya yang mengarah masuk ke dalam toilet. Mia pun mengeceknya, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Daniel segera mengantarkan Mia untuk pulang ke rumah. Karena kejadian tersebut, Daniel takut pulang ke rumah dan takut kepada kedua orang tuanya. Mia pun menawarkan menginap di rumahnya. Sementara Jet menghampiri ibunya yang sedang sedih sambil merokok di dalam mobil. Ia merasa bersalah atas kejadian yang menimpa adiknya tersebut. Ternyata Mia membawa tangan yang digunakan untuk permainan pemanggilan ruh gentayangan. Ia juga bilang kepada Daniel bahwa ibunya memanggil, namun Daniel tidak percaya bahwa itu benar ibunya. Mia meminta Daniel untuk melakukan permainan lagi karena masih penasaran untuk berkomunikasi dengan ibunya. Namun Daniel masih trauma dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tengah malamnya Mia tidak bisa tidur melihat video rekaman dirinya bersama ibunya waktu dahulu. Ia pun merindukan masa-masa itu yang tidak akan bisa terulang kembali. Kemudian ia pun tidur tetapi mengalami mimpi buruk, kejadian di mana ayahnya sampai mendobrak pintu kamar untuk mengeluarkan ibunya dari dalam. Terlihat Ru gentayangan merangkak menghampirinya. Ru tersebut menjilati kaki Daniel. Mia pun mencoba untuk membangunkannya. Ternyata Mia lah yang menjilati kaki Daniel seperti permen. Sedangkan Jet bersama ibunya sedang memandikan Riley. Terlihat wajahnya yang hampir hancur, satu matanya juga hampir buta gara-gara permainan memanggil ruh gentayangan. Daniel pun segera pergi karena ada yang aneh dengan sikap Mia. Mia malahan melanjutkan permainan memanggil ruh dan yang datang adalah ruh ibunya. Riley needs help. Tiba-tiba saja Riley menggigit tangan Jet lalu terjatuh dan membentur-benturkan kepala belakangnya ke dinding sambil tertawa menyeramkan. Keesokan harinya Jet, Mia, Josh, dan Hailey mengadakan pertemuan membahas tangan yang didapat dari Duckett, yaitu orang yang pertama kali memainkannya. Ia menusuk kakaknya lalu bunuh diri. Mia bilang masih melihat Ru gentayangan padahal yang lainnya sudah tidak sama sekali. Daniel juga cerita tentang Mia menjilati kakinya ketika menginap di rumahnya. Kemudian mereka pun mendatangi Cole untuk berdiskusi mengenai tangan. Tetapi Cole terlihat sangat kesal sekali kepada Josh karena meninggalkan Duckett di acara pesta bujang seorang diri. Cole. Mia berusaha mendekati Cole dan berbicara dengannya. Cole bilang seharusnya anak kecil tidak boleh memainkan itu karena Ru gentayangan akan selamanya merasuki tubuhnya yang masih lemah. Mereka pun harus melakukan sesuatu, mungkin saja waktu itu lupa menyalakan lilinnya. Jadi Ru gentayangan masih berada di dalam raga Riley. Mia mau mengulangi permainan menyalakan lilin lalu meniupnya. Talk to him. Karena gagal melakukan hal tersebut, Mia berinisiatif melakukannya sendiri. Ternyata yang hadir adalah Ru, anak bocil perempuan yang mengantarkannya pergi ke alam goib.
Setelahnya Mia pun pulang ke rumah lalu diinterogasi oleh ayahnya yang bernama Max. Max juga membacakan surat wasiat yang ditulis sendiri oleh istrinya yang ditujukan untuk dirinya dan Mia. Terlihat Rue ibunya dan berkata tidak benar apa yang dibacakan oleh Max tadi. I'll be back, I promise. I promise. Membuat Mia menjadi ragu lalu pergi ke kamarnya untuk bertemu dengan Ruh yang menyerupai ibunya itu. Ruh itu bilang yang tadi bukanlah Mac ayahnya, oleh karena itu Mia harus membunuhnya. Riley juga membutuhkan dirinya, ia harus mati demi menyudahi penderitaannya. Ruh gentayangan lainnya yang menyerupai Mac masuk ke dalam kamar Mia lalu mencekiknya. Mia berusaha untuk bertahan lalu mengambil gunting di saat bersamaan Mac datang. Mia pun menusukkan gunting di leher ayahnya tersebut. Keesokan paginya Mia menelpon Jet mengabarkan ia tahu harus berbuat apa untuk mengembalikan Riley seperti keadaan semula, tetapi syaratnya Jet harus datang ke rumahnya. Tetapi itu hanyalah akal-akalan Mia saja, padahal dirinya berada di rumah sakit untuk menyudahi penderitaan Riley, seperti yang dikatakan oleh Rue ibunya yang bergentayangan. Untungnya ibu Riley segera datang, Mia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh. Terlihat wajah hantu menyeramkan yang sedang merasuki raga Riley, sedangkan Jet telah sampai dan masuk ke dalam rumah Mia. He's ours. Menemukan Mac bersimbah darah lalu menelpon ibunya untuk mencarikan ambulan. Sementara Mia menghilang bersama Riley dari ruang perawatan. Riley dibawa ke sebuah tempat yang ternyata ke tepi jalan untuk dilemparkan dengan harapan tertabrak mobil yang melintas. Para hantu mempengaruhi Mia untuk melakukannya, tetapi malah dirinya yang terjatuh ke jalan dan tertabrak mobil hingga tewas. Ruh Mia pun diundang oleh sekelompok orang yang melakukan permainan yang sama seperti dirinya bersama teman-temannya. Sampai di sini film pun berakhir, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye. I'll let you in.